Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rahmawati dan Chandra Abdul Aziz. Di sini kami akan mempresentasikan cara membuat RFID door lock yang berbasis IoT. Pertama, alat yang akan kami gunakan adalah RFID yang sepaket dengan tap card, lalu Node MCU, project board atau breadboard, kabel data, servo motor, LCD, dan juga kabel jumper jenis male to female dan juga male to male. Baiklah, kita langsung ke perakitannya. Perakitan yang pertama, kita pasangkan dulu Node MCU kepada project board atau breadboard. Lalu sambung atau pasangkan RFID pada Node MCU menggunakan kabel jumper male to female, dan di sini saya menggunakan kabel jumper yang berwarna putih untuk terlihat rapih. Pertama, sambungkan pin SDA pada pin D8 di Node MCU. Sambungkan pin SCK pada D5. Pin MOSI pada D7. Lalu pin MISO pada D6. Pin GND atau ground pada pin G. RST pada pin D4 dan pin 3,3 volt pada pin 3 volt. Setelah perakitan RFID selesai, lalu lanjut pada perakitan LCD ke Node MCU. Untuk penyambungan LCD pada Node MCU, sambungkan pin SCL pada pin D1. Pin SDA pada D2. ICC pada PU. Lalu GND atau ground pada pin G. Selesai. Sekarang pasangkan motor servo atau mikroservo. Lalu pasangkan kabel yang paling gelap atau warna coklat pada pin ground. Kabel warna merah pada 3 volt. Lalu kabel yang warna oranye pada pin D3. Sekarang kita lanjut ke fase pemrograman. Untuk pemrograman pertama kita tambahkan dulu library. Di sini kita gunakan ESP Wi-Fi karena kita berbasis IoT menggunakan TeamSpeak. Kita masukkan SSID atau Wi-Fi yang kalian konekkan, lalu passwordnya. Kita masukkan include library servo, dan yang lainnya kita masukkan juga library-nya seperti RFID dan LCD-nya. Lalu di sini servos kita menggunakan, karena kita menggunakan TeamSpeak, kita ambil link TeamSpeak. Link application digunakan saat kita mendapatkan channel dari TeamSpeak-nya. Lalu edit dan
mendapatkan ID kartunya, kita ke bawah sini. Oh bentar, sini untuk mengonekkan dulu ke wifi, lalu servo di awal program saat membaca di kita situasi masih 0 ya, tidak ada apa-apa, menyalakan DPI ya. Kondisi masih 0 atau mati, tutup dulu di sini. Kita bukan wifi dalam dulu. Nah, inilah untuk melihat ID dari car ID. Kita bisa melihatnya di serial monitor nanti. Dan setelah kita mendapatkan ID-nya, kita tempelkan di sini. Lalu untuk menyalakan program, if kondisi manual yang artinya mati, saat kita menempelkan sebuah kartu akan bergerak mati, itu masih posisi diam, itu masih pintu menutup, dan kondisi satu itu mati. If lagi if kondisi satu atau ya masih nyala, kita gunakan saat kita ingin men-off-kan atau membuka pintu, servo akan bergerak ke 105 derajat dan pintu terbuka, karena itu pintu terbuka. Lalu jika kartu tidak terdeteksi, dia akan menuliskan tidak terdeteksi di sini. Baiklah, kita upload sekarang. Kita pilih port yang sedang digunakan, yaitu COM 4. Saya menggunakan COM 4. Lalu pilih node MCU 1.0 karena kita menggunakan node MCU, dan kita upload langsung. Kita tunggu dalam proses. Untuk memonitoring, yaitu berbasis IoT-nya, yaitu monitoring, kita masuk ke ThinkSpeak. ThinkSpeak. Lalu kita sig up itu untuk awal-awal masuk, karena kita sudah memiliki akunnya, kita sig in saja. Kita sudah masuk ke sig in, lalu kita klik channel, masuk ke RFID, atau kita new channel saja lah, kita buat channel baru. Channel kita masukkan di sini doorlock, untuk nama bebas lah, kita centang di sini, lalu kita beri nama fieldnya kondisi, lalu kita save channel. Untuk tadi cara mendapatkan API key di sini, kita tinggal masuk ke API key, lalu kita copy paste di sini, kita copy dan paste di sini. Untuk memonitoringnya, kita ke public view supaya ya orang-orang bisa lihat. Oh ya, kita sharing dulu ya Pak. Share channel, view with everyone.
ke public view. Ini dia untuk memonitoringnya, supaya kita mengetahui bahwa ada siapa saja yang membuka pintu rumah kita. Itu saja. Oke, sekarang kita coba. Kita sekarang memperagakan menggunakan miniatur pintu. Di sini kondisinya kita sedang terbuka. Terbuka saat kita tekan dengan ID card. Kunci ini akan bergerak dan menutup. Lalu saat kita tekan lagi, kunci ini bergerak membuka. Kita coba buka. Ini buka. Saya tekan lagi. Seperti yang kita lihat, ThinkSpeak ini berjalan, berarti yang artinya ya berhasil. Kondisi 1 artinya nyala, dan untuk 0 itu mati atau terkunci. Kita bisa lihat siapa saja yang masuk dan keluar di sini. Oke. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Karena kita masih dalam proses belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.